Ini biasanya tuh dulu sebelum viralnya kayak gini tuh di tempat-tempat sampah. Sekarang ada berapa jenis, yang talus doang juga. Ini dapat si Maman dari Afrika, yang ini dari Belanda. Emang beda-beda ini. Kak, kalau Poltek yang di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada di mana aja katanya. Oke, masuk ke AUP harus bisa berenang nggak? Berenang ya. Terima kasih udah klik video ini, tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman, udah hari ketiga ya, baru menyapa di siang hari, menuju siang lah. Jadi teman-teman sekarang lagi, tadi sih bangun tidur ke hajatan dulu ya, ke danau, bentuin ortu sebentar, terus ini ada editan, jadi mau ngedit dulu lah sebentar. Bukan sebentar sih, mesti lama ini, karena kebanyakan waktunya dihabiskan untuk ngedit gitu. Biasanya teman-teman ngapain sih kalau lagi puasa ini? Apakah baca buku, scroll TikTok, Instagram? Semoga aja disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Oh, itu ada bunga di dalam, jadi si Mama nih emang penggemar bunga. Itu di depan banyak banget bunganya. Pokoknya pulang-pulang kemarin dari berkegiatan ya, praktek, pas heboh-hebohnya apa bunga, udah langsung banyak lagi di depan rumah bunga semua sampai di dalam. Itu nggak apa, oksigen pas banget kan sama rumah, catnya warna hijau, terus daun-daunnya hijau semua. Jadi paling mau ngedit dulu ya teman-teman, bisa nontonin orang lagi ngedit aja ya. Ya teman-teman, baru selesai ngeditnya. Sekarang mau upload sama ada yang mau di download, jadi mau nge-wifi dulu. Bisa wifi, nanti udah asar masih ada tahlilan ya, yang karena tetangga kan ada yang bilang dekat, jadi harus tahlilan dulu, baru udah itu ngebuburit bareng, kita ngebuburit bersama. Sekarang siap-siap dulu nge-wifi. Jadi ada yang mengganggu penciuman guys ya teman-teman, karena si Wawah lagi masak naon mah, sop masak sop cenah ya. Jadi mau wifi dulu, oke? Nggak detek kalau nge-wifi, nanti aja. Ya lo teman-teman, baru selesai tahlilan. Mama lagi masak, baru selesai tahlilan. Terus rencananya sekarang sih mau ke danau dulu bentar lagi. Nanti ngebahasnya udah buka aja ya, atau nanti deh sebelum buka ngebahas ada pertanyaan dari kalian yang harus kita bahas sama-sama. Gak usah banyak-banyak, dikit aja. Yang komennya masih dikit sih, jadi teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terus kegiatan hari ini emang nggak banyak ya, nggak sebanyak yang kemarin. Ada sih kegiatannya, cuman nggak direkam. Terus kenapa nggak ngebuburit? Emang jarang ngebuburitnya di rumah terus. Bukan karena social distancing, karena emang nggak kemana-mana. Paling keluar nanti waktu bukber sama teman-teman, karena masih awal puasa jadi belum ada agenda bukber. Biasanya bukber kan pertengahan sama di akhir tuh, gitu sih. Nah, udah selesai kayaknya tanya. Ya ada kegiatan, mending kenalan aja sama bunga-bunganya Mama. Ini jadi bunganya Mama tuh banyak. Ada yang dari Australia, ada yang dari Eropa, ada yang dari Inggris. Dimulai dari ini nih. Nggak tahu nih ini apa. Ini biasanya tuh dulu sebelum viralnya kayak gini tuh di tempat-tempat sampah. Sekarang ada berapa jenis, yang talus doang juga. Ini dapat si Maman dari Afrika, yang ini dari Belanda. Emang beda-beda ini. Yang mau pesen bisa DM, dijual katanya. Ini anggrek-anggreknya belum jadi, baru mau berbunga. Jadi ini penampakannya,
catnya warna hijau, terus bunga-bunga semua. Loh. Ini bunga. Jadi ini kalau pagi-pagi kalau mau butuh oksigen tuh gampang banget, tinggal langsung. Nih. Pulang-pulang dari Jakarta langsung penuh. Sekilas info itu. Ini katanya bunga kupu-kupu. Bunga kupu-kupu janda. Kenapa disebut janda? Karena warna ungu. Ini ada satu yang agak emosional, lama. Ini bunga dulu dari bonsai ya. Dari dulu pesantren dulu tuh dikasih cuman segini nih. Itu juga mau tekin dari pucuknya, terus ditanam jadilah akarnya. Terus pas masuk STP ditinggalkan selama 3 bulan. Udah itu pas pulang dicabut, udah jadi akarnya. Begini deh jadi. Sekarang ini bentukan udah 3 tahun. 4 tahun nih. Jadi ini waktu kemarin praktek belum dicukur lagi nih. Ini ada bentuknya. Bentuknya itu kayak manusia tuh. Duh, mana sih? Ini tangannya nih 2. Ini tangannya 2. Terus ini kakinya nih. Tuh, fokus. Kakinya sama yang itu tuh. Nah, ini 2 kakinya. Terus ini kepalanya nih. Cuman sekarang kelamaan belum dicukur. Udah sampai panjang ke sini. Udah nggak kelihatan wujudnya. Jadi ini asli ya, bentuknya itu. Jadi waktu kebentuk akarnya tuh, kebentuk akarnya di dalamnya dikasih batu, batunya itu akarnya dibelit-belit ke batu, terus didiemin, kan ditinggal terus ya. Biasanya kalau pulang ke sini dicabut, bukan dicabut sih, dibuka tanahnya. Tuh berisik, ada motor. Dibuka tanahnya, nah jadi deh bentukannya. Jadi ini dulu di dalam tanah nih, dulu segede gini. Jadi dulu segede di dalam tanah, terus dikeluarin tuh. Mana sih? Yang ini nih. Sekarang lebat, belum dicukur. Ada buahnya coba. Jadi ini asli. Dilepas 1 miliar. Siapa tahu ada yang mau beli bonsai kan, dilepas nih 1 miliar tuh berbentuk. Tahu nggak? Grok di apa namanya? Di film apa sih? Lupa lagi. Pokoknya yang ada yang pohon hidup gitu. Aduh, lupa lagi sih. Bukan Star Wars. Guardian gitu bukan sih? Lupa lagi pokoknya nih. Ini bentukan aslinya tuh. Kelihatan nggak sih? Ini kakinya, ini tangannya, ini mukanya tuh. 1 miliar dilepas. Ini asli, nggak pakai apa namanya? Biasanya kan pakai kawat. Nah, kalau ini nggak pakai kawat, asli ya, akar terbentuk. Terus ada satu lagi. Ini juga udah lama banget nih. Udah lama banget. Dulu sebesar ini mungkin nih. Sebesar itu. Sekarang susah ngebentuknya. Kalau yang ini lama banget lagi. Sekarang udah ada betinya. Beti udah besar lah ini bawahnya. Dulu tuh dibentuk kan ininya nih, tapi kurang bagus karena ditinggal terus. Jadi ya walaupun segini-gininya tetap sayang. Pokoknya dari sekian banyak bunganya si mama, bunga aku cuma 2. Meng. Jadi aku punya banyak kucing ya. Nih aku panggil. Meng. Satu ya. Lagi nih. Meng. Mana kucing-kucingku? Meng. Tuh. Mana sih? Meng.
ya. Jadi di sini tuh kucingnya namanya Meng semua. Oh, asal dipanggil aja Meng 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 Meng. Aduh, ada motor, biasanya sampai 10 di sini nih kucing. Sumpah banyak banget. Kayak gini tuh. Apa korodok di sini kucing-kucingnya gini-gini semua. Kadang ada yang bagus. Meng, Meng, sini, Meng, 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 Meng. Gak ada, lagi puasa, Meng. Maaf nih, cuman manggil doang. Udah ini mau mandi dulu. Udah mandi, langsung kita ke pembahasan. Oke. Halo teman-teman, tadi sebenarnya udah mau ngetek tentang pembahasan kita azan. Jadi buka dulu dong, buka dulu. Udah buka barusan sholat. Sekarang ya buka dulu. Ini ada tape. Jadi suka banget tape. Do you know tape? Jadi bakal makan dulu ya. Bakal makan dulu. Udah itu sambil nunggu taraweh mungkin kita bakal ngebahas tentang apa perihal dinamika mau masuk Poltek AUP gitu. Oke. Jadi makan dulu nih ya. Yang lagi buka puasa atau yang masih nunggu puasa semangat. Yang lagi buka puasa makannya yang pelan-pelan. Nanti keselak. Ya halo teman-teman. Terima kasih ya yang udah mau ngikutin videonya dari awal sampai ke momen ini. Dan terima kasih yang udah nonton video vlog sebelumnya ya, walaupun cuman beberapa doang ya, tapi ini salah satu untuk diri saya sendiri untuk lebih produktif, walaupun ada pekerjaan lain tapi pengen lebih produktif gitu biar mengaktifkan kembali channel ini begitu. Dengan cara ya bikin vlog selama seminggu, mau itu ada yang nonton mau enggak, walaupun kegiatannya nggak jelas tapi ada tetap isinya kan di pertengahan video ya. Pokoknya itu buat mengembalikan produktivitas yang lama gitu, biar nantinya kedepannya bakal terus sering upload. Nah, pembahasan yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tadi ada pertanyaan, Kak, kalau Poltek yang di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada di mana aja katanya. Oke, jadi Poltek KP ada di mana aja itu banyak ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya ada. Dimulai dari paling ujung itu ada Poltek KP. Ada, saya sebutin aja ya, ada Poltek KP Belitung, Karawang, Pangandaran, Sidoarjo, Bone, Kupang, Dumai, Aceh, Pariaman, Maluku, dan juga Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Nah itu jadi di setiap daerahnya di seluruh Indonesia ada ya sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa lihat daerah teman-teman yang terdekat. Apa kalau saya di Pangandaran, saya sendiri orang Pangandaran, jadi ada Poltek KP Pangandaran. Misalnya saya orang Bandung atau Ciamis, itu mungkin terserah ya mau ke Poltek AUP atau ke Pangandaran, terserah, itu tergantung teman-teman milihnya. Cuman untuk Poltek KP itu sekarang lulusannya D3 ya, nggak tahu kalau kedepannya. Kalau sekarang D3, dan yang lulusannya D4 atau setara S1 itu hanya di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, dulunya STP Jakarta ya. Nah hanya di AUP yang dia lulusannya D4 atau setara S1 begitu. Yang dibedakannya hanya itu. Jadi kalau Poltek KP itu 3 tahun, kalau Poltek AUP itu 4 tahun pendidikannya. Untuk jurusan di dalamnya tentu saja beda-beda, dan untuk jurusan yang saya ketahui sekarang hanya Poltek AUP ya. Saya belum begitu mendalami karena masih ya kemarin kan praktek, jadi belum benar-benar mencari data. Kalau misalnya mau ngebahas yang Poltek di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memang benar-benar terpegang, masih sibuk begitu. Jadi nanti kedepannya mungkin saya akan cari tahu tiap jurusannya dan mencari narasumber dari setiap kampusnya tentunya ya. Nah untuk sekarang, untuk
jurusan di Poltek AUP sendiri mungkin bisa saya sebutkan ya, walaupun di video sebelumnya udah ada dan udah jelas ada di prospek kerja nanti saat lulus, itu ada videonya tersendiri dan sudah terperinci mungkin. Jadi yang pertama itu ada teknologi penangkapan ikan, terus ada permesinan perikanan, ada pengolahan hasil, ada aquacultur, budidaya, sumber daya perairan, penyuluhan perikanan begitu. Nah, itu teman-teman bisa memilih jurusan yang teman-teman inginkan begitu nanti saat masuk. Jadi dicocokkan dulu kemampuan teman-teman, kemampuan diri teman-teman sama jurusan yang akan diambil, lebih minat ke yang jurusan apa, lebih cocok ke jurusan apa, jangan sampai salah jurusan. Nanti sih pas mau daftar itu ada teman-teman nanti bisa milih beberapa sampai 5 pilihan ya. Itu pilihan ke-1 itu yang pengen teman-teman mau masuki. Jadi nanti pilihan kedua kalau misalnya gagal di pilihan ke-1 itu teman-teman masuk ke pilihan kedua. Jadi teman-teman mengisinya dari yang paling ingin sampai kalau ibaratnya mah asal masuk aja ibaratnya itu. Jadi ada 5 pilihan yang bisa teman-teman pilih. Pilihan 1, 2 sampai 5. Berhubung udah azan ya, jadi di-cut dulu nih. Taraweh dulu kan. Itu udah taraweh, mungkin dilanjut sedikit, udah itu penutup deh. Gitu sih yo. Karena kalau aku kan pegang beberapa akun nih di himpunan juga, jadi kalau harus nyari ide sendirian tahu karakternya dia sih sebenarnya. Cuman belum dapat aja feel-nya gitu di sini kan. Belum. Santuy, masih sibuk kan. Ya dilanjut lagi ya, ini udah selesai taraweh. Tadi ada rapat dulu sama ya teman-teman project S78, jadi di skip dulu dan sekarang udah jam 9:30 ya. Ini udah jam 9:30 tapi belum ngedit video, terus besok harus diupload ya. Apa-apa, itu PR biar semangat buat konten terus. Jadi jangan lupa di subscribe nih biar terus semangat. Karena rencana 10.000 subscriber sampai akhir bulan puasa ini. Insyaallah, amin. Maka bantu dengan cara di subscribe ya. Pembahasan selanjutnya yakni tentang yang hal kecil juga tapi sering ditanyakan, Kak, masuk ke AUP harus bisa berenang nggak? Berenang ya? Nggak harus. Langsung aja dia jawab nggak harus. Masuk ke AUP nggak harus bisa berenang. Untuk jurusan MPPI juga teman saya ada yang nggak bisa berenang dan dia ikutan selam. Nggak bisa berenang tapi ikutan selam. Ikutan selamnya bisa nggak? Bisa. Karena kata pelatih saya yang diving, kalau menyelam itu nggak harus bisa dia berenang. Karena bisa bernapas kan di bawah. Tapi lama kelamaan ketika dia udah bisa nyelam, otomatis dia pasti bisa berenang. Dan yang fobia air, bisalah itu sebenarnya dilatih. Nanti waktu tingkat 1 tuh emang ada sih maksudnya dites untuk berenang. Dan kalau memang nggak bisa berenang ya bilang aja nggak bisa berenang. Untuk tes di awalnya, tes fisik berenang nggak ada. Tes fisik tuh cuma ada lari, push up, pull up, sit up, chinning up, yang kayak gitu. Untuk berenang sendiri di tes fisik nggak ada. Jadi kalau nggak bisa berenang bisa masuk nggak, Kak? Bisa. Saya ucapkan bisa masuk. Dan kalau nggak bisa berenang bisa ikut diving nggak? Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Itu terbukti teman saya satu angkatan itu ada yang ikut diving tapi dia nggak bisa berenang dan masuk ke Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Mungkin itu pertanyaan kecil yang sering ditanyakan teman-teman. Jadi masuk ke Poltek AUP nggak bisa berenang juga nggak apa-apa. Tapi untuk jurusan MPPI yang basicnya di kelautan ada nanti BST, Basic Safety Training. Nah, ada nanti tes itu sertifikat ya nanti bentuknya, dan memang itu perihal perairan safety. Nggak semua sih, nanti ada juga tes keselamatan dan pertolongan pertama bagi orang yang tenggelam, itu nanti ada di BST. Biasanya pakai pelampung juga kok, pakai pelampung latihannya. Dan yang nggak bisa berenang itu teman saya malah jurusan PI, dan saat sertifikasi BST memang pakai pelampung walaupun di kolam berenang ya. Nantinya juga saat misalnya kerja di luar negeri ya, hal yang wajib ada di kapal ya pelampung tersebut. Jadi yang penting mentalnya udah dapet, insya Allah deh berenang itu menyusul. Dan memang kalau mau bisa dilatih sih. Mungkin itu saja bagi teman-teman yang pengen baju S78, bisa langsung kunjungi, linknya ada di kolom deskripsi. Mungkin sekian,
akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, share jika bermanfaat, dan see you next video.